Halo para pendengar, seperti biasa, setiap kali ada anime baru, biasanya gue bakalan ngebuat video untuk ngebahas pendapat gue mengenai anime itu. Dan anime yang bakalan gue bahas kali ini adalah Isekai Onmyoji. So, seperti apa pendapat gue? Kalau penasaran, mari kita bahas sebentar aja. Isekai Onmyoji, ini adalah anime isekai pada umumnya. Hanya saja si MC terkirim ke isekai sambil membawa kekuatan dari dunia sebelumnya, yaitu kemampuan sebagai seorang Onmyoji. Seingat gua, ada beberapa judul manga atau manhwa yang punya premis serupa, yaitu si MC membawa kekuatan super dari dunia sebelumnya ke dunia isekai. Dan dari semua judul itu, belum ada satupun judul yang gua rasa jelek. So, dari premisnya saja, bisa dibilang kalau gua memang suka cerita seperti ini. Nah, setelah nonton 3 episode pertama, bisa dibilang kalau gue sangat suka dengan episode 1 dan episode 3-nya. Sedangkan episode 2 menurut gue terasa kurang. Terutama gambar ketika mereka ingin mendaftar ke sekolah sihir. Tapi kalau kita ngomongin episode 1-nya, bisa dibilang prolog Isekai Onmyoji digarap dengan sangat baik. Dan ada beberapa momen yang ngebuat gue terkejut ketika pertama kali nonton. Kalian yang udah nonton konten reaction pasti tahu scene mana yang gue maksud. Hal lain yang benar-benar menonjol dari anime ini adalah background musiknya yang sangat terasa nuansa Jepangnya, meskipun si MC sedang berada di dunia isekai yang mengambil latar barat. Gua juga suka dengan semua summon yang dipanggil oleh si MC, karena memang ketika pertama kali baca manganya, hal yang ngebuat gue tertarik adalah ngelihat berbagai macam summon yang dipanggil oleh si MC. Syukurnya, summonnya digambar dengan cukup baik, meskipun pada beberapa kesempatan, summon naganya dibuat dengan menggunakan CG. Semoga nih, kedepannya tidak banyak monster di Isekai Onmyoji yang dibuat dengan CG dan cukup naganya aja. Jangan seperti anime Kenji no Deshi, yang hampir semua summonnya dibuat dengan CG. Andaikan anime Kenji no Deshi dibuat kurang lebih mirip seperti Isekai Onmyoji, gua rasa anime Kenji no Deshi bisa jauh lebih diterima. Padahal ya, nilai jual kedua anime ini sama, yaitu sama-sama mempunyai banyak makhluk untuk dipanggil. Satu lagi yang gue suka dari Isekai Onmyoji adalah MC-nya yang gampang banget untuk disukai. Tipe karakternya tuh mirip-mirip kayak Luke dari Sekai Sakyo Ansatsu, hanya saja Seika jauh lebih santuy daripada Luke. Selain itu, gue juga sangat menikmati battle scene-nya Seika melawan iblis di episode 3. Momen ketika si iblis teleport ke belakangnya Seika itu menarik banget, apalagi si iblis sampai teleport 2 kali. Dan juga cara Seika nge-summon monsternya juga bagus banget, yang mana setiap kali mereka mau muncul akan ada pintu dengan gambar monsternya yang bakal muncul duluan. Dan terakhir, menurut gue yang paling memorable adalah monolognya Seika yang ada di akhir episode 3. Scene itu kelihatan bagus banget berkat adanya musik ending yang ikut diputar dan kalimatnya Seika yang ngomong kalau dia bahkan akan mengalahkan Raja Iblis demi membuat Amu menjadi yang terkuat. Semua itu hanya agar Seika bisa hidup bahagia. Jadi bisa dibilang 3 episode pertama Isekai Onmyoji udah bagus banget. Nah, sekarang kalau kita ngomongin yang kurang dari anime ini, menurut gue anime ini punya beberapa gambar yang kerasa monoton. Contohnya seperti di pertarungan yang ada di episode 3. Meskipun gue menikmati pertarungan itu, tapi kalau diperhatikan baik-baik, ada beberapa scene yang kerasa kurang mulus dan terkesan terlalu patah. Belum lagi kita ngomongin soal CGI naganya yang pada beberapa kesempatan kerasa kurang bagus untuk dilihat. Dan yang paling jelek untuk dilihat tentu saja adalah kereta kuda yang muncul di episode 2. Tapi setidaknya beberapa kekurangan itu masih bisa dimaklumi dan tidak merusak pengalaman menonton animenya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih mengenai anime Isekai Onmyoji? Coba komen di bawah, apakah bagus atau ampas. Makasih semua yang sudah mendengarkan, dan bye-bye!